bayangin deh kalau selama ini pemahaman kita tentang apa yang disebut iman itu ternyata ya sama sekali nggak presisi. Oke. Kayak gimana kalau iman itu sebenarnya bukan sekedar perasaan spiritual yang abstrak, mistis, atau cuma memori pasif yang kita hafal lewat lagu anak-anak zaman TK dulu? Ya, yang seringnya cuma jadi hafalan di luar kepala aja kan? Bener banget. Nah, bagaimana kalau menurut materi yang bakal kita bedah hari ini, iman itu justru diklaim sebagai sebuah generator mekanis yang sangat terstruktur. Maksudnya, generator yang secara harfiah mencetak mata uang untuk dimensi kehidupan yang lain. Wah, itu titik tolak yang sangat provokatif ya untuk memulai sesi deep dive kita hari ini. Memang sengaja, biar langsung panas otaknya. Dan di obrolan kita kali ini, kita bakal membedah anatomi dari konsep tersebut. Ini berdasarkan 2 transkrip ceramah teologi atau ilmu akidah dari Ustadz Adi Hidayat. Oke. Dan yang jadi sorotan utama dari sumber ini tuh, bagaimana agama dan keimanan tidak diposisikan sekedar sebagai ritual buta gitu. Melainkan sebagai sebuah sistem transaksi yang presisi, kurikulum yang rasional, dan juga generator penggerak seluruh operasional aktivitas kita sebagai manusia. Oke, mari kita bedah ini. Sebagai pihak yang mencoba melihat teks ini secara objektif, hal pertama yang langsung narik perhatian saya itu gimana materi ini membongkar fondasinya dulu. Dari segi bahasanya ya? Iya. Sebelum masuk ke rincian soal iman, ada pemisahan etimologis yang menurut saya sangat tegas antara wacana agama dan wacana din. Buat kamu yang lagi denger ini, mungkin 2 kata ini sering dianggap sama aja, sinonim gitu. Benar, sering banget dicampur adukan. Tapi teks ini berargumen kalau perbedaannya itu fundamental banget. Agama dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang bermakna tidak, dan gama yang bermakna kacau atau rusak. A dan gama tidak rusak. Tepat. Jadi kerangka awal dari kata agama itu direpresentasikan sebagai sekedar aturan agar hidup manusia tidak rusak secara tatanan sosial, gitu. Kayak padar pembatas di pinggir jurang aja ya fungsinya. Bener banget, sifatnya lebih protektif. Tapi sumber kita ngasih penekanan yang jauh lebih berat pada istilah din. Dan din ini diklaim punya skala operasional yang lebih masif kan? Betul. Di dalam teks ini, din dijelaskan bukan cuma seperangkat aturan moral aja, tapi sebuah sistem timbal balik. Semacam kerangka transaksional antara manusia dan Tuhan. Oh, ada transaksinya? Iya, di dalam din itu ada kalkulasi nilai, ada investasi, dan pastinya ada sistem reward yang sangat mengikat. Oke, nah disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Untuk memvisualisasikan gimana sistem transaksional ini bekerja, materi kita nyodorin sebuah analogi struktural. Analogi pesawat itu ya? Iya, benar. Teks ini menganalogikan Islam itu kayak sebuah pesawat bermesin ganda. Mesin yang pertama adalah iman, yang posisinya itu sebagai generator energi atau keyakinan di dalam. Mesin utamanya. Terus mesin keduanya adalah amal, yaitu manifestasi tindakan atau perilaku fisik kita di dunia nyata. Oke. Argumen mekanisnya tuh gini, kalau pesawat ini lagi terbang, terus salah satu mesinnya mati, ya dia pasti bakal jatuh. Keduanya harus nyala secara simultan. Dan analogi pesawat itu dipakai sama sumber kita untuk negasin kalau keimanan di dalam hati itu ya secara otomatis bakal memproduksi sinyal yang memicu tindakan fisik. Jadi nggak bisa cuma diem aja. Benar. Di saat yang sama, setiap tindakan fisik harus disuplai sama energi dari mesin iman itu tadi, supaya bisa punya daya angkat. Oke, kalau gitu saya mau lempar pertanyaan tajam nih. Semacam ujian buat klaim mekanis teks ini, mewakili skeptisisme yang sering muncul lah. Boleh, gimana tuh? Tunggu dulu. Gimana nasib seseorang yang secara sosial itu luar biasa baik? Kayak dia bangun rumah sakit, ngerawat ribuan anak yatim, nyumbang miliaran buat fasilitas umum. Orang yang sangat dermawan. Iya, tapi dalam kerangka teologi sumber ini, dia kebetulan tidak punya mesin iman yang spesifik tersebut. Apakah teks ini bilang kalau semua perbuatan baiknya itu hangus sia-sia? Nah, itu pertanyaan kritis yang sering banget ditanyain kan? Dan materi sumber ini meresponsnya murni lewat argumen tekstual tentang keadilan absolut. Bukan pakai asumsi emosional. Maksudnya keadilan absolut? Jadi teks ini menyatakan kalau nggak ada kebaikan yang hangus atau sia-sia. Karena sifat pencipta di dalam kerangka ini adalah maha adil. Kebaikan besar yang nggak dilandasi mesin iman tetap bakal dibalas kontan. Dibayar lunas? Iya, tapi dibayarnya penuh di dimensi duniawi ini aja.
Bisa dalam bentuk kekayaan yang berlipat, ketenaran, kehormatan sosial, jabatan, atau mungkin kesehatan fisik. Oh, wow. Jadi usaha sosialnya tetap diakui dan dikompensasi penuh oleh sistem, tapi pakai mata uang yang cuma berlaku di dunia. Tepat sekali, karena orientasi dan niat perbuatannya memang sedari awal cuma dikalibrasi untuk kehidupan dunia, kompensasinya ya berhenti di situ. Nggak bisa dibawa nyebrang. Benar, hasil amalnya itu nggak punya daya tukar di dimensi selanjutnya, yaitu akhirat. Ini nyambung banget sama analogi visa dan paspor yang dibahas di sumber. Analogi ini menurut saya ngena banget buat ngejelasin konsep mata uang dimensi tadi. Iya, yang soal imigrasi itu kan? Bener. Jadi teks ini mengilustrasikan perpindahan dari dunia ke akhirat, itu layaknya kita pindah ke negara lain. Coba bayangin, kamu mendarat di meja imigrasi negara asing, bawa koper isinya triliunan rupiah, hasil kerja kerasmu. Uang yang sangat banyak. Tapi, negara tujuan kamu itu punya regulasi ketat. Mereka cuma nerima mata uang spesifik milik mereka sendiri. Kamu kan nggak bisa maksa petugas imigrasi di sana buat nerima rupiah kamu, sebanyak apapun itu. Nggak bakal laku di sana. Dan sumber kita menegaskan, kalau satu-satunya mesin cetak yang divalidasi untuk memproduksi mata uang akhirat itu, ya mesin iman tadi. Masuk akal dalam logika sistemnya. Itulah argumen kenapa investasi duniawi sebesar apapun, kalau nggak melewati validasi generator iman, ya konversinya bakal ditolak di sistem perbatasan dimensi berikutnya. Oke, kalau kita menerima premis dari materi ini, pertanyaan lanjutannya adalah, gimana sih sebenarnya generator iman ini memproses tindakan kita sehari-hari? Proses teknisnya ya. Iya. Buat kamu yang dengerin dan mungkin udah familiar sama istilah teologis dasar, sumber ini kayak ngingetin kita hal yang sering lupa, bahwa kata amal secara harfiah itu tuh cuma pergerakan netral. Bener, sekedar aktivitas fisik. Apa aja, dari ngunyah makanan, nyetir mobil, sampai tidur, itu cuma amal. Aktivitas mekanis yang masih kosong dari nilai spiritual. Nah, teks ini ngejelasin kalau amal yang netral itu baru bakal bermutasi menjadi amal saleh. Atau amal yang punya value. Iya, amal yang bernilai itu hanya kalau dia didorong oleh generator iman. Dan parameternya dipandu sama syariat atau tata aturan yang emang diakui sistem. Di titik inilah materi ini mulai ngenalin mekanika gamifikasinya. Ada sistem poin yang sangat terstruktur. Benar, ada hitung-hitungannya. Disebutin kalau setiap amal soleh yang lolos verifikasi, itu bakal ngehasilin sebuah nilai yang disebut hasanah. Dan nilai tukar dari hasanah ini tuh dijelasin pakai rasio yang lumayan bikin kaget sih. Rasio pelipat gandaannya ya? Iya, teks ini mengklaim kalau satu hasanah itu dikonversi minimal jadi 10 poin ajrun maha atau pahala. Dan angka 10 itu sebenarnya cuma baseline terendah di sistem transaksi ini. Oh iya, bisa lebih. Bisa banget. Kalau amal soleh tersebut melibatkan pengorbanan aset material, kayak infak misalnya, teks ini ngutip aturan kalau baseline minimalnya bisa langsung lompat sampai 700 kali lipat. Wait, 700 kali lipat? Iya, minimal segitu untuk kategori tertentu. Wow, kalau sistem return of investment-nya sebesar itu dan digaransi sama sistem, materi ini kayak nantang kita dong. Kenapa secara praktis manusia di dunia nyata masih sering banget ngabaikan kesempatan buat ngumpulin mata uang ini? Nah, teks ini ngejawab paradoks itu lewat konsep asr atau persepsi kita tentang waktu. Asr, waktu. Oke. Gini, setiap manusia kan dikasih alokasi modal yang sama, 24 jam sehari. Kegagalan utama manusia, menurut kerangka ini, adalah ketidaksadaran mereka. Mereka nggak sadar kalau setiap detik aktivitas banal pun sebenarnya bisa dikonversi. Ada contohnya nggak di teks? Ada, dan contohnya membumi banget. Kayak doa sebelum makan atau doa sebelum tidur. Yang buat kebanyakan orang mungkin cuma dianggap gumaman atau tradisi dari kecil aja kan? Tepat. Sumber ini membedah kalau doa-doa singkat itu bukan sekedar tradisi kultural, tapi lebih kayak kode operasional. Kode operasional? Iya. Saat seseorang baca doa itu dengan kesadaran iman, dia pada dasarnya lagi masukin input ke dalam sistem server akhirat. Dia ngasih tahu sistem kalau proses biologis kayak tidur atau makan ini dilakukan di bawah kerangka ketundukan. Oh, saya paham. Itulah yang mengubah rutinitas netral tadi jadi mata uang. Ini analisis yang sangat teknis ya, kayak cara kerja software. Tapi, mari kita geser diskusi kita ke ranah tensi intelektual yang sedikit lebih berat. Boleh, ke arah mana nih? Sebagai manusia modern, rasionalitas itu kan filter utama kita.
Gimana kerangka teologi ini merespons kalau misalnya ada aturan syariat atau perintah di dalam manualnya yang justru kerasa bertabrakan sama logika dasar kita? Pertanyaan bagus. Teks dari Ustadz Adi Hidayat ini nyodorin konsep yang elegan banget buat ngejawab dilema rasionalitas itu. Apa konsepnya? Sumber ini nganalogin akal manusia itu layaknya organ fisik tubuh kita yang lain, kayak mata dan telinga. Mata manusia kan punya spektrum cahaya terbatas ya yang bisa dia lihat, nggak bisa lihat infrared. Iya, ada batasannya. Telinga juga gitu, punya frekuensi terbatas, nggak bisa dengar gelombang ultrasonik. Jadi ada limitasi fisik bawaan. Semacam hardware limit ya? Tepat sekali, hardware limit. Nah, teks ini berargumen kalau akal manusia pun tunduk pada hukum limitasi yang sama. Kapasitas komputasi otak kita terbatas kalau disuruh memahami grand design dari pencipta semesta. Jadi, pas logika manusia ini nabrak dinding hardware limit, saat sebuah perintah kerasa nggak masuk akal, nah disitulah iman berfungsi buat ngambil alih kemudi dari rasio. Wah, kalau kita perluas analogi hardware kamu tadi, ini tuh kedengaran mirip banget sama proses instalasi software di komputer. Gimana tuh maksudnya? Akal kita mungkin nggak kompatibel sama file instruksi dari Tuhan, karena versi pemahaman kita masih kerendahan kan? Tapi teks ini bilang, kalau iman kita maju dan bilang saya percaya, itu ibarat kita ngeklik tombol accept terms and conditions. Oh iya benar. Begitu kita klik accept, barulah Tuhan ngirimin software update, yang di dalam sumber ini disebut sebagai hikmah atau kebijaksanaan. Benar banget. Begitu hikmah ini berhasil diunduh dan diinstal di otak kita, barulah rasio kita nyala dan mikir, oh secara medis ini toh alasan kenapa makanan tertentu dilarang. Atau oh ini toh kalkulasi sosial di balik aturan waris. Analogi software update itu presisi banget sama apa yang diutarakan sumber kita. Dan teks ini ngasih contoh lewat sebuah studi kasus historis yang ekstrim buat nguji teori limitasi akal tersebut. Kasus yang mana? Peristiwa Isra Mi'raj dan gimana respons tokoh bernama Abu Bakar As-Siddiq. Iya, saat itu kan tokoh bernama Abu Jahal nyoba ngelancarin provokasi psikologis dan intelektual ke publik ya. Iya, dia memanfaatkan momen itu. Pada dasarnya dia nyerang kerentanan hardware limit masyarakat abad ke-7. Dia nantang logika mereka kayak, mana mungkin seorang manusia secara logistik pindah dari Mekah ke Palestina, terus nembus langit, dan balik lagi cuma dalam waktu semalam? Logika di zaman itu pasti hancur dengar klaim gitu. Benar, secara hukum fisika di era itu, wajar aja kalau rasio manusia langsung error atau nolak mentah-mentah. Serangan Abu Jahal itu emang didesain murni buat mancing penolakan rasional. Dan poin utama dari studi kasus ini tuh gimana Abu Bakar nggak nyoba pakai rasionya buat ngitun aerodinamika atau kecepatan perjalanannya. Dia langsung bypass rasionya ya? Iya, dia motong jalur rasio dan langsung pakai generator imannya. Keyakinan absolut ya. Tapi sumber kita ngasih penekanan penting di sini biar ini nggak disalahartikan pendengar. Penekanan apa? Menggunakan iman saat akal mentok itu sama sekali bukan kampanye buat memantikan rasionalitas atau nyuruh kita jadi penganut buta yang anti mikir. Terus gimana materi ini nyimbangin antara ketundukan mutlak tadi sama dorongan buat tetap berpikir kritis? Aks ini merujuk ke konsep fa'alam yang secara bahasa nuntut tindakan berilmulah atau ketahuilah lewat analisis. Jadi harus dianalisis dulu. Benar. Argumennya, sebelum sampai di tahap tunduk, fondasi keyakinannya sendiri harus dibangun di atas rasionalitas yang berlapis. Kasih saya contohnya gimana tuh? Contohnya, teks ngajak audiens pakai logika dasar buat membedah sifat Tuhan. Rasionya gini, Tuhan sebagai arsitek alam semesta, secara logis nggak mungkin terikat sama kelemahan material yang sama dengan hasil ciptaannya. Masuk akal. Kalau makhluk bisa hancur atau mati, sang arsitek pasti punya sifat keabadian, nggak mungkin sama. Oh, oke. Jadi rasionalitas itu dipakai di garis depan untuk memverifikasi siapa yang megang otoritas atas sistem tersebut. Tepat sekali. Begitu rasio udah menyimpulkan kalau otoritas itu valid dan absolut, barulah rasionya harus punya kebijaksanaan buat rendah hati saat instruksinya di luar kapasitas komputasi otaknya. Kesimpulan yang solid. Validasi sistem di awal, baru habis itu ketundukan pada batasan analitik. Kalau gitu, karena akal manusia sadar sama batasan hardware-nya dan butuh panduan, biar generator iman yang nggak produksi asumsi yang ngawur, logis dong kalau kerangka teologi ini nyodorin pedoman teknis? Sangat logis. Dan pedoman itu yang kita kenal sebagai rukun iman.
Atau 6 pilar keimanan. Dan teks ini benar-benar mendesak kita buat memperlakukan 6 pilar ini bukan sebagai daftar hafalan kosong anak-anak. Bukan sekedar lagu ya? Betul, melainkan sebagai mafhum, yaitu sebuah kurikulum komprehensif yang harus diinstal ke dalam kesadaran kita. Nah, kalau kita bedah kurikulum ini pelan-pelan, argumen dari sumbernya itu membumi banget loh. Mulai dari pilar pertama tentang eksistensi Tuhan. Gimana tuh argumennya? Teks ngajuin premis logis. Entitas pencipta yang sejati pasti bakal memproklamirkan identitas ketuhanannya secara blak-blakan. Kenapa harus blak-blakan? Karena cuma pencipta sejati yang punya fitrah hakiki buat ngeklaim hal itu. Entitas ciptaan, sekuat apapun dia, secara fundamental nggak punya struktur penyangga untuk memelihara kebohongan berskala kosmik, kayak ngaku-ngaku jadi Tuhan. Oh iya ya, kebohongannya pasti runtuh. Lalu kurikulum ini bergerak ke pilar kedua tentang malaikat. Dan lucunya, secara otomatis ngebahas juga lawan tandingnya. Setan ya? Iya. Di bagian ini saya nyatat ada kritik implisit dari teks soal ketimpangan edukasi kita. Selama ini kan kita terus-terusan diajarin tentang eksistensi malaikat. Yang baik-baiknya aja. Benar, tapi sumber ini ngingetin kalau di dalam teks pedoman utama, frekuensi penyebutan kata malaikat dan setan itu jumlahnya sengaja dibikin seimbang. Nah, keseimbangan penyebutan itu sebenarnya indikator penting buat keseimbangan literasi pertahanan kita. Logikanya, gimana seseorang bisa bernavigasi di medan perang yang penuh ranjau kalau dia cuma dikasih peta jalur aman? Tapi nggak pernah dikasih tahu bentuk ranjaunya kayak apa. Persis. Dia harus diedukasi tentang anatomi musuhnya juga. Dan anatomi ranjau ini tuh dijelasin dengan sangat menarik. Teks ini meruntuhkan mitos ketakutan mistis di masyarakat lewat satu klaim eksplisit bahwa setan atau iblis itu sama sekali nggak punya kapasitas fisik buat maksa manusia melakukan apapun. Ini penting banget. Mereka nggak bisa tiba-tiba ngerakit tangan kamu secara paksa buat mencuri misalnya. Nggak bisa. Secara mekanis, senjata mereka itu dideskripsikan murni cuma sebagai was-was. Was-was, kayak bisikan gitu. Betul, semacam manipulasi psikologis, bisikan batin, atau provokasi mental doang, nggak lebih. Wow, kalau kita sadar entitas yang selama ini digambarin horor dan nakutin itu ternyata cuma sekedar manipulator psikologis yang nggak punya tenaga fisik, dinamika kekuatannya langsung berbalik kan? Berubah drastis. Perisai kita buat ngelawan was-was itu bukan adu fisik, tapi sekedar kesadaran software di otak kita kalau gue lagi diprovokasi nih. Tepat, literasi soal musuh inilah yang ditawarin kurikulum tersebut. Terus lanjut ke pilar ketiga dan keempat, teks ini ngambungin konsep kitab dan rasul jadi satu kesatuan yang operasional. Jadi satu paket ya? Iya, kitab dijelasin posisinya sebagai furqan, atau alat ukur presisi untuk ngebedain mana yang benar dan salah. Ibarat manual book kehidupan. Oke. Tapi teks juga argumen kalau manual book yang cuma berupa teks mati, itu berpotensi memicu multitafsir kalau dibiarin jalan tanpa panduan visual. Nah, disitulah peran fungsional rasul masuk. Materi ini memposisikan para rasul itu bukan sekedar kurir yang nganterin dokumen dari langit, tapi sebagai agen demonstrator. Contoh hidup. Bener, mereka dikirim ke bumi buat mempraktekkan langsung gimana sih manual book itu diaplikasikan saat manusia lagi ngadepin tekanan ekonomi, pas lagi ada konflik sosial, atau bahkan waktu kena tragedi personal. Pemahaman fungsional inilah yang bikin kurikulumnya jadi kerasa hidup. Lalu, pas nyinggung pilar kelima soal hari akhir, sumber kita ngegarisbawahi urgensi adanya semacam server audit final. Tempat rekapitulasi data. Iya, tempat di mana semua akumulasi poin hasanah yang dicetak dari generator iman tadi divalidasi dan dikonversi secara mutlak. Dan ini ngebawa kita ke pilar keenam, yang juga pilar terakhir dari kurikulum ini, yaitu qadar, atau ketetapan takdir. Ini pilar yang sangat psikologis. Banget. Teks dari Ustadz Adi Hidayat ini ngajuin argumen psikologis yang menurut saya sangat mendalam terkait qadar. Pemahaman tentang tata kelola takdir ini ditawarin bukan sebagai doktrin fatalisme yang bikin orang pasrah gitu aja. Bukan nyerah sama keadaan ya? Bukan, tapi justru ditawarkan sebagai perangkat emotional stabilizer. Paling mutakhir buat kita ngelewatin realitas modern yang gila ini. Gimana tuh sumber ini merasionalisasi klaim kalau qadar itu adalah penyeimbang emosi? Gini, materi ini ngajak kita ngelihat dari dua kutub nasib manusia. Coba bayangin, ada orang tiba-tiba dapat lonjakan kesuksesan finansial gila-gilaan. Valuasinya nembus miliaran. Wah, lagi di puncak tuh.
Kalau dia nggak punya instalasi software kodar, dia bakal mikir kalau itu murni 100% hasil kejeniusan intelektualnya. Ujung-ujungnya apa? Arogansi absolut. Pasti sombong banget. Tapi dengan paham kodar, dia punya kesadaran kalau kekayaan ini tuh cuma variabel sementara yang kebetulan lagi didistribusiin lewat dirinya dari sebuah grand design yang lebih besar. Dan efek stabilitas ini sebenarnya bekerja lebih krusial pas manusia ada di kutub sebaliknya loh. Pas lagi hancur. Iya, pas mereka dihantam krisis, waktu bisnisnya bangkrut, pas tiba-tiba dipecat, atau ngadepin tragedi kehilangan orang tersayang. Pemahaman kodar ini berfungsi sebagai jangkar penahan keputusasaan. Nahan biar nggak gila ya. Benar. Teks ini menguraikan kalau penderitaan itu bukanlah sebuah hukuman acak dari alam semesta yang kejam, melainkan sebuah segmen presisi dari tata kelola yang emang jauh melampaui limitasi pandangan mata kita. Berarti alih-alih hancur lebur dan mempertanyakan eksistensi Tuhan, pemahaman ini bikin seseorang bisa nerima kejadian krisis sebagai titik evaluasi yang terukur. Betul. Menurut teks ini, output utama dari pilar ke-6 itu adalah resiliensi mental. Nggak terbang kelamtuan batas pas lagi di atas, dan nggak hancur lebur pas lagi terperosok ke dasar. Kalau kita merangkum anatomi sistem yang disajiin sama keseluruhan materi hari ini, rasanya kita bisa narik satu kesimpulan objektif nih tentang perspektif sumber ini. Apa tuh kesimpulannya? Dalam kerangka pemikiran ini, iman jelas bukanlah prasasti kuno yang statis. Iman diklaim sebagai generator raksasa, mesin produksi berisik yang nuntut asupan ilmu pengetahuan terus-menerus dan harus divalidasi pembuktiannya lewat tindakan nyata di dunia. Dan kalau kita mau narik implikasi paling praktis dari kerangka ini ke dalam rutinitas keseharian kita nih, teks ini sebenarnya secara nggak langsung ninggalin sebuah pertanyaan reflektif yang jujur aja lumayan mengganggu kenyamanan. Pertanyaan yang bikin overthinking ya? Banget. Kalau memang alam semesta ini dilengkapi sistem sensor yang siap nyatet setiap kedipan mata, setiap langkah kaki, dan setiap doa pendek buat jadi investasi mata uang di dimensi lain, maka pertanyaannya adalah, berapa banyak jam dalam kehidupan kita hari ini yang berlalu gitu aja tanpa jejak? Berapa banyak aktivitas harian yang murni kita lakuin secara autopilot? Maksudnya, tanpa ada kesadaran sama sekali, tanpa menghubungkan niat kita ke mesin sentral tersebut. wah, itu sebuah perenungan yang benar-benar maksa kita buat ngevaluasi ulang rutinitas banal kita sehari-hari. Materi ini seolah nantang kita buat segera ngebuka kap mesin di dalam kesadaran kita sendiri. Benar, harus dicek. Dan ngecek secara jujur apakah kabel-kabel generator itu udah tersambung dengan benar, atau jangan-jangan selama ini kita cuma sibuk ngafalin nama-nama komponennya aja tanpa pernah benar-benar ngidupin mesinnya. Patut direnungkan. Buat kamu yang lagi dengerin, teruslah merawat rasa ingin tahu kamu, tantang terus batasan rasionalitasmu, dan kita bakal balik lagi membedah kerangka pemikiran luar biasa lainnya di sesi Deep Dive kita mendatang. Sampai jumpa!